Ya kawan-kawan semua, saya pikir memang aksi ini pasti membuat kita panas, tapi saya yakin teman-teman harus bisa bertahan. Mohon yang ada di pinggir-pinggir kita ke dalam, karena biasanya anda investor ada di sekeliling kita. Mereka akan mengambil foto di saat teman-teman jauh, jaraknya jauh, seolah-olah sepi, lalu difoto dan disebarkan di sosmed. Lalu mereka bilang tolak reklamasi Teluk Benua ini hanya segelintir orang. Jadi teman-teman yang ada di pinggir, kita merapat nanggung, teman-teman nanggung, kita sudah ada di lapangan. Kita sudah tinggalkan pekerjaan kita hari ini. Sekalian panas, sekalian capek hari ini, sekalian capek, dan nanti kita bisa istirahat. Saya berpakaian adat bukan mau menunjukkan bahwa saya orang Bali. Saya juga memakai pakaian adat ini bukan sedang menunjukkan bahwa saya orang yang bijak atau orang yang suci. Ini kebetulan saja saya hari ini ada upacara adat di kampung dari jam 4 pagi. Saya ngelawar, saya mebat sampai siang, lalu saya ke Denpasar supaya bisa, dan akhirnya bisa demo, dan 2:30 sampai di tempat ini bisa ikut teman-teman demo. Ngayah man, ngopin man, lawar man, demo man. Kalau saya mah adat. Ajak ama gamal mai bisa masih. Ajak ngigal bisa masih. Kalau igal mah tapel. Karena kalau ngigal baris, muka saya enggak cocok jadi baris. Kalau seni dan budaya, kita juga bisa. Kalau disuruh orasi, kita juga bisa. Magitar masih bisa, masih bede. Yang saya kendang bisa, masih bede. Nyuling kan saya bisa. Ini jadi saya berpakaian adat memang karena keadaan kepepet, tidak sempat ganti pakaian. Kenapa kawan-kawan saya harus bicara begini? Karena biasanya ante-ante investor selalu bilang, itu lihat yang demo tolak reklamasi, mereka nggak ada pakaian adat. Beda dengan kami berpakaian adat karena kami orang Bali. Kami orang berpakaian adat karena kami orang yang santun. Ini saya heran teman-teman. Mereka selalu melihat casing, mereka selalu melihat permukaan, mereka selalu melihat bagaimana cara orang berpakaian dan bertingkah laku, bukan bagaimana mereka menegakkan sikapnya untuk kepentingan alam. Kalau kita bicara casing teman-teman, kalau kita bicara tentang pakaian, apakah mereka yang berjas dan berdasi itu orang suci? Apakah mereka orang suci atau tidak? Nyatanya kalau kita cari, koruptor itu lebih banyak yang berjas pakai dasi ketimbang yang pakai kaos kayak kita. Nyatanya orang-orang yang ngerti sastra agama, yang rambutnya sudah diprucut, yang sudah medui jati, yang sudah mengambil sesana ningwiku, itu juga kemudian menafikan sastra atau menggunakan sastranya untuk kepentingan-kepentingan Sirakus, kawan-kawan. Jadi casing itu tidak penting, pakaian itu tidak penting, karena kita sering sekali tertipu dengan orang-orang yang berpakaian suci, tapi nyatanya mereka lah yang melegitimasi kepentingan pemodal hari ini. Teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa kalau ada yang mendapatkan selebaran-selebaran gelap, boleh dibaca, tetapi nggak perlu dimasukkan ke hati. Karena setiap kali kita demo, kepentingan orang-orang terhadap tolak reklamasi, terutama yang anti kepada gerakan tolak reklamasi, selalu akan membuat upaya-upaya mendiskreditkan kita, mendiskreditkan gerakan. Hari ini mereka melemparkan lagi selebaran. Buat teman-teman yang menemukan, mohon tidak perlu ditanggapi, anggap saja lelucon. Biasa kalau orang tidak mampu kan caranya begitu. Kalau tidak mampu biasanya bikin selebaran lempar ke demo tolak reklamasi. Karena nggak mampu, kalau mereka mampu kan bikin demo. Kalau kita jelas kawan-kawan, dari tadi orasi, dari tadi ada yang nari, ada yang lawak, masanya jelas di depan ini. Tidak pernah pakai jangkrik. Tidak pernah ada orang orasi dalam gerakan tolak reklamasi kemudian isinya hanya rumput-rumput bergoyang di depan, kawan-kawan. Itu hanya demo-demonya pro reklamasi. Yang datang 5 menit, 10 menit, nggak tahan terus pulang, bubar entah kemana. Kawan-kawan, ini masa-masa yang berat. Eksplorasi pasir hari ini di Nusa Tenggara Barat itu sudah disetujui eksplorasinya. Kita belum tahu prosesnya.
Kita belum tahu apakah itu izin untuk pengerukan eksploitasinya atau baru eksplorasi. Tapi yang jelas berita buruk dari Nusa Tenggara Barat bahwa gubernurnya mulai menyetujui dan memberikan izin untuk pengerukan pasir yang akan dibawa ke Teluk Benoa. Artinya berita buruk ini adalah memperlihatkan bahwa mereka tidak pernah diam, kawan-kawan. Mereka tidak pernah diam, mereka punya segalanya. Hanya gerakan kita yang bisa menghambat mereka. Kalau kita tidak hambat, kawan-kawan, November 2013 mereka sudah mulai untuk land clearing, mereka sudah mulai proyeknya di Teluk Benoa. Tapi sampai detik ini alat-alat berat mereka belum bisa untuk bekerja di Teluk Benoa karena gerakan-gerakan kita. Dan saya mau sampaikan gerakan yang kita lakukan di Forbali. Dan saya juga mau sampaikan begini, teman-teman, sebelum saya menjelaskan. Forbali bukanlah Gendo, Forbali bukanlah Jering, Forbali bukanlah orang-orang selama ini yang kelihatan di koran. Forbali bukanlah Tanjung Benoa, Forbali bukanlah Nusa Dua, Kedonganan, Karangasem, Kintamani semata. Tapi Forbali adalah gerakan siapa saja yang menolak reklamasi dan sepakat dengan cara-cara kita. Itulah Forbali. Forbali melakukan cara-cara jalanan, kawan-kawan. Kita memilih cara-cara jalanan. Kita juga memilih cara-cara seminar. Cara-cara kita ilmiah, kawan-kawan. Tadi Iwan Dewantama itu dari Conservation International. Mereka membuat riset tentang bagaimana bencana akan menerjang kawasan pesisir Teluk Benoa kalau Teluk Benoa direklamasi. Mereka melakukan riset. Ada doktor di sana, ada ahli-ahli kelautan di sana. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Forbali ini tidak dibantu oleh para pakar, itu salah. Forbali banyak sekali pakar-pakar yang terlibat di dalamnya. Ada doktor, ada profesor, ada macam-macam, kawan-kawan. Itu dari segi lingkungan. Kajian sosial budaya dibuat oleh Dr. Sugilanus. Siapa yang berani menyaksikan Sugilanus untuk urusan lontar sastra? Dia diakui oleh dunia internasional, kawan-kawan. Dan risetnya kemudian menyatakan bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci di sana. Di sana terdapat banyak pura-pura sebagai satu siklus perjalanan dari Dangyang Nirarta. Dan Forbali bisa melakukan itu. Dan sudah diseminarkan juga. Dari kajian hukum, kawan-kawan, banyak profesor yang membantu kita, banyak ahli-ahli hukum yang membantu kita, dan juga sudah pernah kita seminarkan. Jadi kalau ngomongin debat-debat, diskusi-diskusi keilmiahan, sudah kita lakukan sejak Forbali lahir. Kalau ada yang bilang Forbali ini tidak berbasis kaidah ilmiah, tidak berbasis riset, tidak berbasis penelitian, maka itu bohong besar, kawan-kawan. Dan perbedaannya dengan pakar-pakar yang ada di Teluk Benoa adalah pakar-pakar yang bergabung di kita tidak ada yang dibayar dalam melakukan risetnya. Anda boleh tanya Iwan Dewantama, dibayarkah dia melakukan riset? Tidak, kawan-kawan. Anda bisa tanya dia. Anda boleh tanya Sugilanus, dibayarkah melakukan dia riset? Tidak, kawan-kawan. Semua bekerja dengan sukarela. Lalu pendokumentasian juga dilakukan secara sukarela oleh teman-teman. Semua melakukan cara-caranya dan mendukung basis-basis riset yang dilakukan oleh pakar-pakar. Ada teman-teman kita mahasiswa yang tergabung di Forbali melakukan pemetaan, kawan-kawan. Berbulan-bulan mereka ada di Teluk Benoa untuk menghasilkan pemetaan. Dan itu kemudian diseminarkan dan sahih, kawan-kawan. Sah secara ilmiah, kaidah-kaidah ilmiah sudah ditempuh. Jadi jangan berkecil hati. Gerakan Forbali bukan semata-mata gerakan yang teriak-teriak tanpa dasar. Kita teriak-teriak dengan dasar berbasis penelitian dan riset. Makanya ada salah satu, saya buka ya. Ada profesor yang berpihak kepada investor. Pada waktu di DPD hearing dengan DPD RI, meminta maaf ke saya. Begitu istirahat debat di DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Komite 2, dia mendatangi saya. Dan saya tanya, apa penelitian kamu? Kamu bilang itu teluk 600 hektar mengalami sedimentasi. Dan saya ingatkan dia, Profesor, kau ingat penelitian pertama yang dilakukan, studi kelayakan yang dilakukan oleh investor, yang kau sebut sedimentasi, bukanlah muntik-muntik itu yang kau foto.
Yang kau sebut terjadi sedimentasi atau pendangkalan di teluk adalah pendangkalan di alur-alur atau di sawangnya teluk, bukan muntik-muntik. Tetapi karena Forbali membantah dalil-dalil mereka dulu, karena kita bilang bahwa kalau memang yang terjadi pendangkalan itu di alur atau di sawangnya teluk, kenapa muntik yang kau uruk? Bukankah kau dengan menguruk muntik, bukankah itu sama dengan membuat pendangkalan secara permanen, pendangkalan secara abadi karena menjadi pulau-pulau baru? Itulah kemudian muncul lagi risetnya. Risetnya menyatakan teluk sudah rusak, mengalami pendangkalan 600 hektar, dan diperlihatkanlah foto bahwa yang pendangkalan itu adalah muntik-muntik. Kata mereka itu pendangkalan, muntik itu bahasa local wisdom katanya. Tapi begitu saya debat, akhirnya salah satu profesor itu meminta maaf. Saya akan merevitalisasi. Kan maksud saya memperbaiki teluk, kata profesornya. Saya bilang, kalau kau mau memperbaiki teluk, kenapa enggak kau pelihara teluk dengan prinsip-prinsip konservasi? Kenapa kau bikin pulau-pulau? Memangnya Teluk Benua itu dulu pulau-pulau, sehingga kemudian kau bikin lagi pulau-pulau untuk revitalisasi. Dan disitulah dia meminta maaf, walaupun tidak di forum resmi. Makanya saya bilang, saya pernah bikin di status Facebook saya, salah satu profesor dari investor kena skakmat